menikah tahun depan dan punya cucu. Bahagia selalu. Bahagia selalu dan tua semakin bahagia. Betul, dan tetap yang soul, tetap awet muda. Dan semoga cepat punya cucu. Loh. Happy birthday Bunda. Kebahagiaan Maya Estianty birthday dinner bersama orang-orang tercinta di ulang tahun ke-49. Selalu ada kebahagiaan berlebih di setiap perayaan ulang tahun. Hal ini pula yang dirasakan Maya Estianty yang pada tanggal 27 Januari kemarin berulang tahun ke-49. Bagaimana tidak, saat digelar acara makan malam spesial yang digelar khusus untuk merayakan ulang tahunnya, Bunda Maya dikelilingi oleh orang-orang tercintanya. Mulai dari orang tua, suami tercinta Irwan Musri, anak-anak tersayang Al, El, dan Dul, serta tidak ketinggalan dua calon menantu Syifa Haju dan Tisa Biani. Sementara satu calon menantu lainnya yaitu Alisa Dagise tidak bisa hadir lantaran tengah melaksanakan ibadah umroh. Namun, Alisa tetap mengirimkan Bunda ucapan selamat ulang tahun untuk sang calon mama mertua. Dan inilah keseruan makan malam memperingati ulang tahun Bunda Maya. Happy birthday dari Happy birthday. Ini yang alasannya kenapa membuat Alisa terpicut sama Al-Ghazali, karena bunga nggak pernah lepas. Mbak, kalau udah siap kita bisa mulai. Langsung Pak. Langsung. Nama kan? Nanti Bapak bisa. Ini yang punya saya gimana ini ya? Ini sini. Mau ngapain? Yang pasti ya angka cuman sekedar nomor aja, angka itu cuma sekedar number. Senang yang pastinya kan setiap tahun pasti kita kan selalu ngumpul ya gitu. Jadi anak-anak selalu bilang kita nggak ngumpul nih gitu ya. Ya udah kita makan yuk gitu. Nggak semua sih, karena Alisa kan lagi umroh ya. Jadi kalau misalnya tiap tahun mereka ngumpul, insya Allah mereka selalu ngumpul karena kayak kita tuh punya kayak kebiasaan bahwa setiap jam 12 malam tuh kita ngumpul untuk bikin surprise. Bukan surprise sih, dulu awalnya surprise ya, lama-lama udah kayak yang jam 12 harus ngumpul kasih selamat ke ulang tahun dari Al, apakah El, apakah Dul gitu, apakah bundanya gitu. Yang paling nggak berani mereka surprisein Dedi. Usai makan malam, tibalah saatnya Bunda Maya tiup lilin. Lantas apa doa yang terucap dari Bunda Maya di ulang tahunnya kali ini? Dan seperti apa pula doa dari keluarga tercinta? Happy birthday to you. Happy birthday. Setahun sebelum 50 tahun. Jadi makasih yang udah makan malam hari ini. Apa wish di umur 49? Semoga sehat, semoga Al-Ghazali terlaksana tahun ini. Usul El, habis itu Dul. Tahun depan, amin. Yeah. Untuk Bunda pun yang tercinta, angka 49. Semoga di umur Bunda benar-benar sehat, walafiat, panjang rezeki, panjang umurnya, panjang kesehatannya, dan makin sayang sama keluarga. Dan semoga tahu di wish Bunda untuk menikah tahun depan dan punya cucu. Bahagia selalu. Bahagia selalu dan tua semakin bahagia. Betul, dan tetap yang soul, tetap awet muda. Dan semoga cepat punya cucu. Loh. Happy birthday Bunda. Semoga selalu beruntung, berhasil, selamat dunia akhirat, segera mendapatkan cucu-cucu yang bisa menjadi permata hati bagi Bunda, dan pokoknya bisa bareng-bareng di masa tua nanti sama kita. Ulang tahun bukan masalah kado sih. Ulang tahun tuh masalah apa ya? Kita tuh pertambahan tahun, terus kita tuh, dan setiap hari kita merasa ulang tahun karena
apa ya, kalau kita kumpul keluarga itu benar-benar kayak yang kan langka banget ya. Jadi kalau begitu ngumpul kayak kita berasa ulang tahun setiap hari itu. Namanya kehidupan tuh pasti ada kurang dan lebihnya. Jadi menurut aku sih yang penting doanya aja. Alisa juga udah ngasih doanya dari Mekah. Jadi alhamdulillah senang banget didoain sama Alisa di Mekah. Segera menimang cucu. Amin. Doain lancar ya sama Alisa. Apapun yang kalian mau, pernikahan seperti apa, aku dan Mas Irwan hanya mensupport. Sementara dari panggung Indonesian Idol tadi malam yang sudah memasuki spektakuler show pertama dengan 14 finalis yang tayang setiap hari Senin mulai pukul 21.15 waktu Indonesia Barat di RCTI, persaingan antara 14 peserta kian memanas untuk bisa melangkah maju. Dan inilah komentar-komentar pedas Maya untuk para peserta dari panggung Indonesian Idol Season 13. Aku dari semua peserta yang kita bisa nilai paling terbaik, malam ini ada satu. Semuanya tuh kayak yang sisanya tuh kayak masih meraba, masih belum stabil dan masih kayak kita belum puas banget gitu. Dari semua dari berapa ya? 14 ya. Dari 14 peserta kita bahagia satu orang yang benar-benar bagus banget. Boleh disebut Bunda? Anggi. Berbanding terbalik dengan kebahagiaan Maya yang berulang tahun, pemirsa, tangis Susilawati sang penyanyi viral lagu Dor 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 pekan ini terjawab secara mengejutkan. Pasalnya setelah menangis histeris mempertanyakan pembagian uang hasil show sehingga menggandeng pengacara untuk memperkarakan Bang Taun sang manajer, kini pria yang disebut dengan inisial BT oleh pihak Susilawati itu pun muncul. Memenuhi tuntutan klarifikasi Susilawati dan pengacaranya, BT pun muncul dengan pemandangan mengejutkan. Tak kalah dengan Susilawati, BT juga menggandeng pengacara dan dengan keras mengutas bahwa segala tudingan Susilawati hanyalah sebuah kebohongan. Saya takut, saya kan mau pulang ke Lampung, saya bawa duit. Saya takut makan, tahan saya lapar. Saya takut kamu potong. Nah, maksud saya, kasihlah kejelasan, omongin bawa saya mana, kamu ninggalin saya di bandara, sedangkan saya baru itu dari Jakarta. Tuduhan-tuduhan atau perkataan-perkataan yang disampaikan oleh Ibu Susilawati maupun Mak Dodor itu sebagian besar menjurus kepada berita bohong dan dugaan pencemaran nama baik. Dari terkait masalah ini, dari awal S yang meminta bantuan ke saya untuk memasukkan nomor admin saya. Jadi bukan saya yang memaksa. Sama-sama mengutas klarifikasi, siapakah di antara Susilawati dan BT yang berkata jujur atau telak-telak berbohong di hadapan publik? Butuh waktu untuk membuktikannya. Namun tanda tanya pun mencuat. Jika untuk rekaman lagu saja pihak Susilawati dibayar 10 juta, tapi mengapa Susilawati hanya menerima Rp15.500.000 hingga menangis? Sanggahan yang diungkap BT pun mengejutkan. Berbeda dari Susilawati, BT justru mengungkap bahwa Susilawati menerima nominal sebesar Rp36.700.000 dari dirinya. Menurut selama di Jakarta dan di Jakarta itu nominal 15.500.000 ya. 2 kali transfer. Itu 2 kali transfer, itu transfer langsung dari rekeningnya BT. Kita memang tidak mengontrak Bu Susi, kita hanya ngonten. Disepakatilah deal-dealan itu adalah di angka 10 juta. 10 juta itu udah berikut transport operasional, jadi udah include tuh 10 juta. Nah, ke Jakarta itu memakai akomodasi saya. Jadi semua kegiatan semenjak nginjek di Jakarta itu memakai dana pribadi saya, ya kan? Kemarin Mak Dodor bilang dapatnya pulang ke Lampung 15.500. Nah, itu nggak benar. Nggak benar kenapa? Karena Mak Dodor itu mendapatkan totalnya bersihnya itu adalah 36.700.000. Jadi saya nggak pernah nipu atau membawa lari uang S ini.
Apa yang sebenarnya terjadi di antara Susilawati dan Bang Taun? Sebuah teka-teki yang kian menguak blunder konflik panas. Pasalnya, pasca pulang dari Jakarta, alih-alih membawa cerita sukses karena lagu tembak Dor Dor Dor, Susilawati justru berkonflik dengan BT yang bertindak sebagai manajernya selama berada di Jakarta. Uniknya, jika Susilawati berbekal cerita dan kesaksian, BT justru menantang bahwa dirinya berbekal data, bahkan bertekad mengungkap rekaman CCTV bandara untuk membuktikan bahwa protes Susilawati dan keluarganya yang mengaku telah ditelantarkan saat berada di Bandara Lampung hanyalah sebuah omon-omon belaka. Pada tanggal 26, mereka kembali ke Lampung. Setibanya di Bandara Raden Intan, disitulah si R dan si PT ini tidak ada pun ngobrol sedikit pun ataupun menyerahkan istri saya kepada saya selaku suami. Memang etika dan etiknya tidak punya. Semua data-data ini tadi sudah saya tunjukkan ke pengacara saudari S. Jadi secara terbuka, secara terinci, jadi nggak ada yang saya tutup-tutupin. Jadi di sini saya nggak pernah bawa kabur duit orang, nggak pernah saya nipu-nipu orang. Justru saya ke sana itu ngebantu dia. Awalnya pakai duit pribadi saya, dan saya ini ninggalin anak istri, nggak digaji pula, ya kan? Udah itu saya dibilangin benalu dari bandara. Bandara dia bilang saya menelantarkan dia. Nggak ada cerita saya menelantarkan dia, ya. Saya sampai di sana, saya ke Bekasi ngambil koper. Nah, beliau saudara Radit inilah yang ketemu sama suami ini si S, sama suami si S sudah ketemu dan ngobrol. Baru saya keluar ke ke luar bandara dan ketemu juga dengan suaminya saudari S, dan saya sempat bersalaman dan mencium tangannya gitu. Jadi saya nggak ada menelantarkan si S ini di bandara sampai dia katanya terluntang-lantung segala macam, nggak ada itu, ya. Saya nggak sekejam itu gitu loh. Ya, nanti kita bakal cari CCTV-nya itu, nah kita buktikan juga itu.